Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua, perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3. Kami ingin mempresentasikan materi tentang program linear metode simplex. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Niwayan Mandarika absen 12, Deva Nagari Dayananda absen 15, Diputu Kania Pratnya Paramita Sari absen 22, Resda Sinta Febi absen 23, Krista Arnisya Sinar absen 25, dan saya sendiri Irfan Arif absen 26. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Dia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga 2 juta per buah. Ia berencana tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Jika keuntungan sebuah sepeda gunung 500.000 dan sebuah sepeda balap 600.000, maka keuntungan maksimum yang diterima pedagang adalah, kita masuk pembahasan. Akan dibentuk fungsi kendala atau batasan. Kita misalkan di sini untuk sepeda gunung itu X dan sepeda balap itu Y. Yang menjadi kendala adalah jumlah unit dan harga. Kita buatkan tabel yang berisi produk sepeda gunung X dan sepeda balap Y, setelah itu unit dan harga. Pembahasan. Diperoleh fungsi kendala X tambah Y lebih kecil sama dengan 25, itu merupakan fungsi unit. 3X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 84 merupakan fungsi harga. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Keuntungan sepeda gunung adalah 500.000 dan keuntungan sepeda balap adalah 600.000. Sehingga didapatkan fungsi tujuan maksimum untung adalah Z sama dengan 500.000 X tambah 600.000 Y. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Penyelesaian kasus dengan metode simplex. Langkah pertama, ubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack. X ditambah Y lebih kecil sama dengan 25, diubah menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack yaitu R dan mengubah tanda lebih kecil sama dengan menjadi sama dengan. Demikian juga pada variabel berikutnya, pertidaksamaan berikutnya, yaitu 3X ditambah 4Y lebih kecil sama dengan 84, diubah menjadi persamaan, yaitu 3X ditambah 4Y ditambah S, ditambahkan variabel slack S, sama dengan 84. Sementara untuk fungsi tujuan, Z sama dengan 500.000 X ditambah 600.000 Y, tidak diubah, melainkan angka-angka di kanan sama dengan dipindah ruas menjadi ke kiri, yaitu angka-angka positif menjadi negatif, yaitu min 500.000 X min 600.000 Y ditambah Z sama dengan 0. Baik, sekian presentasi dari saya, akan lanjutkan oleh Deva. Kita umpamakan dulu sepeda gunung sebagai X dan sepeda balap sebagai Y. Lalu kita buatkan tabel, yaitu sepeda gunung sebagai X dengan harga 1.500.000 per unitnya dan sepeda balap sebagai Y dengan harga 2 juta per unitnya dengan batasan harga yaitu 42 juta per 25 unitnya. Lalu kita buatkan fungsi kendala, yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 25 sebagai persamaan pertama yang diperoleh dari jumlah unit sepeda gunung dan sepeda balap. Lalu 1.500.000 X ditambah 2 juta Y kurang dari sama dengan 42 juta kita sederhanakan menjadi 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 84 dan menjadi persamaan kedua. Lalu kita memperoleh fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 500 juta X tambah 600 juta Y. Langkah pertama pada metode ini, kita mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack atau variabel bantu. Seperti contoh, X tambah Y kurang dari sama dengan 25 menjadi X tambah Y tambah R kurang dari sama dengan 25. Yang persamaan kedua, 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 84 menjadi 3X tambah 4Y tambah S kurang dari sama dengan 84. Dan persamaan terakhir yaitu 500 juta X ditambah 600 juta Y menjadi min 500 juta X dikurang 600 juta Y tambah Z sama dengan 0. Ya, langkah kedua yang kita lakukan yaitu membentuk suatu tabel bantu atau matriks.
dengan menggunakan persamaan yang sudah ditambah dengan variabel bantu. Nah, contoh kita ada tabel X, Y, R, S, Z, hasil dan rasio. Yang pertama, pada persamaan pertama koefisien X ada 1, dan pada persamaan kedua koefisien X 3, dan pada persamaan ketiga koefisien X yaitu negatif 5. Kita sederhanakan menjadi negatif 5. Dan pada kolom Y yaitu koefisien Y yang pada persamaan pertama yaitu 1, dan koefisien Y pada persamaan kedua yaitu 4, dan koefisien Y pada persamaan terakhir yaitu negatif 6. Sedangkan R hanya ada di persamaan 1, S hanya ada di persamaan 2, dan Z hanya ada di persamaan ketiga. Dengan hasil persamaan pertama yaitu 25, persamaan kedua 84, persamaan terakhir yaitu 0. Dari tabel ini kita dapat menemukan pivot kolom dengan cara melihat jumlah negatif paling tinggi, yaitu kita temukan pada kolom Y, dan kolom Y menjadi pivot kolom. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk menemukan rasio dan pivot baris. Di mana untuk menemukan pivot baris itu kita harus mencari rasio terlebih dahulu. Di mana untuk mencari rasio itu hasil dibagi dengan pivot kolom. Jadi 8.000 dibagi 50 hasilnya 160, 2000 dibagi 5 hasilnya 400, dan 0 dibagi min 500 hasilnya 0. Jadi, pivot baris ialah baris dengan rasio positif terkecil. Jadi, baris rasio positif terkecil itu ini 160. Kenapa tidak 0? Karena 0 itu berada di tengah-tengah di antara positif dan negatif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Itu temukan pivot elemen, perpotongan, pivot kolom, dan pivot baris. Di sini kita sudah menemukan pivot kolomnya itu terdapat pada kolom Y, dan pivot barisnya itu terdapat pada baris nomor 2. Jadi kita tinggal mencari perpotongan antara pivot kolom dan pivot baris, yaitu lalu kita akan membahas langkah 4A, yaitu melakukan transformasi baris. Pivot elemen dijadikan 1. Pivot elemen yang kita temukan di sini adalah 4, dan kita akan jadikan 4 ini menjadi nilai, yaitu dengan cara membaginya dengan 1/4. 4 ini nanti kita akan bagi dengan 1/4, yaitu kita akan temukan hasil yaitu 1. Begitu juga dengan ini, 3 kita akan bagi menjadi bagi dengan 4, dan kita menemukan hasilnya yaitu 3/4. Dengan begitu selanjutnya juga yang sama, yaitu lalu langkah 4B yaitu melakukan transformasi di mana pivot kolom dijadikan 0 ini kita akan melakukan transformasi hanya pada baris dan baris kedua. Kita akan melakukan transformasi pada baris pertama, yaitu dengan cara menambahkan dengan min 1 dan dikalikan dengan kolom kedua. Jadi, 1 dapat ditambahkan atau dikurangkan dengan min 1 dan tergantung dengan angka yang terdapat pada kolom tersebut. Contohnya, min 1 dikali 3/4 dan ditambah 1 akan mendapat hasilnya adalah 1/4. Begitupun selanjutnya, min 1 dikali 1 dan ditambah 1 akan mendapat hasilnya. Begitupun selanjutnya hingga mendapat hasil seperti ini. Selanjutnya, kita akan melakukan transformasi pada baris, yaitu menggunakan nilai yang paling kecil, yaitu min 600. Dan cara menjadikan min 600
jadi nol, yaitu dengan cara menambahkannya dengan 600 dikali kolom baris kedua. Dan caranya yaitu 600 dikali 3/4 dan ditambah min 500 hingga 500. Begitupun pada kolom selanjutnya, kita mencoba pada kolom Y, yaitu 600 dikali 1 dan ditambah min 600, maka akan dapat hasilnya 0. Begitupun pada kolom selanjutnya. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman. Langkah kelima, cek nilai variabel pada baris terakhir. Jika masih ada nilai variabel yang negatif, ulangi langkah ketiga dan langkah keempat. Jika nilai variabel sudah positif, maka sudah optimal dan selesai. Di sini kita melihat tabel yang dibuat Sinta tadi sudah berbeda dengan tabel yang sekarang dengan nilai X1 00, Y010, R4 min 3 200.000, S-1 1 100.000, Z001, bagian hasil 16 9 13.400, dan kolom rasio kita tidak isikan. Kita di sini melihat bahwa kolom X dan Y sudah positif semua, dan pada baris terakhir sudah positif juga. Jika sudah positif semua nilai X dan Y pada baris terakhir, maka bisa dikatakan sudah optimal. Baik, di sini saya akan memberi kesimpulan setelah dijelaskan tadi oleh Krista bahwa sudah semua nilai X dan Y sudah positif, berarti sudah optimal. Kesimpulannya, X adalah jumlah sepeda gunung yaitu 16, Y merupakan jumlah sepeda balap adalah 9, dan Z keuntungan maksimum adalah 13.400. Sekian untuk soal nomor 1, selanjutnya kita akan ke soal nomor 2. Selanjutnya kita akan menuju soal nomor 2. Soalnya adalah, seorang pembuat kue mempunyai 8 kg tepung dan 2 kg gula pasir. Ia ingin membuat dua macam kue, yaitu kue dadar dan kue apem. Untuk membuat kue dadar dibutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung. Sedangkan untuk membuat sebuah kue apem dibutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung. Jika kue dadar dijual dengan harga 300 per buah dan kue apem dijual dengan harga 500 per buah, tentukanlah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh dari pembuatan kue tersebut. Untuk pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Pembahasannya akan dibentuk fungsi kendala atau batasan. Misalkan, banyaknya kue dadar yang diperoleh atau diproduksi adalah X, dan banyaknya kue apem yang diproduksi adalah Y. Di mana yang menjadi kendala adalah banyaknya tepung dan gula. Kita di sini bentuk sebuah tabel untuk memudahkan. Tabel pada kolom pertama berisi produk, pada kolom kedua berisi tepung, dan pada kolom ketiga berisi jumlah gula. Di mana untuk kue dadar ada disimbolkan dengan X dan kue apem disimbolkan dengan Y. Di mana jumlah tepung yaitu untuk kue dadar yaitu 20 gram dan gula yang dibutuhkan untuk membuat kue dadar adalah 10 gram. Sedangkan jumlah tepung yang dibutuhkan untuk membuat kue apem adalah 50 gram dan jumlah gula yang dibutuhkan untuk membuat kue apem adalah 5 gram. Di mana jumlah tepung yang disediakan adalah 8.000 gram atau 8 kg, dan jumlah gula yang disediakan adalah 2.000 gram atau 2 kg. Dari tabel diperoleh fungsi kendala, yaitu 20x ditambah 50y lebih kecil sama dengan 8.000, di mana fungsi ini didapat dari mengalihkan antara tepung dan kue, mengalihkan ke bawah, yaitu 20x ditambah 50y lebih kecil sama dengan 8.000. Mengapa lebih kecil sama dengan? Dikarenakan jumlah tepung yang disediakan yaitu 8.000 tepung, jadi tidak boleh melebihi 8.000. Lalu,
pertidaksamaan yang kedua diperoleh dari mengalihkan ini dengan ini, yaitu 10x ditambah 5y lebih kecil sama dengan 2000. Untuk x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Di mana untuk x tidak boleh kurang dari 0. Harga kue dadar X adalah Rp300 dan harga kue apem Y adalah Rp500. Sehingga fungsi tujuan maksimumkan pendapatan, di mana didapat fungsi tujuan P sama dengan 300X ditambah 500Y. Penyelesaian kasus dengan metode simplex. Langkah pertama, ubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack atau variabel bantu. Di sini pertidaksamaan 20x ditambah 50y lebih kecil sama dengan 8000 ditambahkan dengan sesuatu atau variabel slack. Di sini saya menambahkan variabel slack r menjadi x ditambah y ditambah r. Ubah tanda dari kurang dari sama dengan menjadi sama dengan 25. Untuk pertidaksamaan kedua, 10x ditambah 5y lebih kecil sama dengan 2000. Di sini saya menambahkan variabel slack s menjadi 3x tambah 4y ditambah s sama dengan 84. Dan untuk fungsi tujuan, di sini sedikit berbeda. Kita tidak menambahkan variabel bantu, tetapi kita memindahkan ruas yang di kiri, yaitu 300x ditambah 500y, menjadi ke kanan dan menjadi minus, yaitu P min 300x min 500y sama dengan 0. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Deva. Baik, yang pertama kita umpamakan dulu kue dadar sebagai X, kue apel sebagai Y. Lalu kita buatkan tabel, yaitu kue dadar sebagai X dengan tepung 20 gram dan gula pasir 10 gram, dan kue apem dengan tepung 50 gram dengan gula pasir 5 gram, dengan batasan harga tepung yaitu 8.000 dan gula pasir 2.000. Lalu kita buatkan fungsi kendala, yaitu 20x tambah 50y kurang dari sama dengan 8.000 menjadi persamaan pertama, dan 10x tambah 5y kurang dari sama dengan 2.000 menjadi persamaan kedua. Dengan fungsi tujuan yaitu z sama dengan 300x tambah 500y. Dan langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack atau variabel bantu. Kita peroleh 20x tambah 50y kurang dari sama dengan 8.000 menjadi 20x tambah 50y tambah r kurang dari sama dengan 8.000. Dan persamaan kedua yaitu 10x tambah 5y kurang dari sama dengan 2.000 menjadi 10x tambah 5y tambah s kurang dari sama dengan 2.000. Dan z sama dengan 300x tambah 500y menjadi min 300x min kurang 500y tambah z sama dengan 0. Dan langkah kedua yang kita lakukan yaitu membentuk suatu tabel bantu atau matriks dengan menggunakan persamaan yang sudah ditambahkan dengan variabel bantu. Jadi kita memperoleh tabel yaitu x, y, r, s, z, hasil, dan rasio. Dan untuk yang pertama, koefisien persamaan pertama x pada persamaan pertama yaitu 20, pada persamaan kedua yaitu 10, persamaan ketiga min 300. Pada variabel y, kita menemukan koefisien y pada persamaan pertama yaitu 50, yang kedua 5, dan yang terakhir min 500. Variabel r hanya ada pada persamaan pertama, dan variabel s hanya ada pada persamaan kedua, variabel z hanya ada pada persamaan terakhir. Dengan hasil pada persamaan pertama yaitu 8.000, persamaan kedua 2.000, dan yang persamaan terakhir yaitu 0. Lalu kita tentukan pivot kolom dengan cara melihat angka negatif paling tinggi, yaitu pada kolom Y. Jadi kolom Y merupakan pivot kolom. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan sebelumnya oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk mencari rasio dan untuk menemukan pivot baris. Di mana rasio itu kita dapatkan dengan cara hasil dibagi dengan pivot kolom. Di mana 25 dibagi 1 hasilnya 25, 84 dibagi 4 sama dengan 21,
dan 0 dibagi min 6 sama dengan 0. Pivot baris merupakan baris yang rasio positif terkecil. Nah, di sini yang terkecil itu adalah 21. Jadi ini adalah pivot barisnya. Mengapa tidak 0? Karena 0 itu berada di tengah-tengah. Dia itu berada di antara minus dan positif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Langkah 3D yaitu tentukan pivot elemen. Pivot elemen merupakan perpotongan antara pivot kolom dan pivot baris. Di sini kita sudah dapat melihat pivot kolom yaitu terdapat pada kolom Y dan pivot baris terdapat pada baris yang kedua. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa pivot elemen di sini adalah 50. Selanjutnya, kita akan mencari langkah 4A yaitu melakukan transformasi baris, di mana pivot elemen akan dijadikan 1. Kita sudah menemukan pivot elemen di sini adalah angka 50. Kita akan menjadikan 50 ini menjadi angka 1. Caranya adalah 50 dibagi 50 maka akan mendapat hasil 1. Begitupun pivot elemen seterusnya. Di sini semua pivot elemen dibagi 50 sehingga akan mendapat hasil yang seperti ini. Dilanjutkan dengan langkah 4B, yaitu melakukan transformasi baris pivot kolom dijadikan 0 selain pivot elemen. Kita akan melakukan transformasi ini hanya pada baris pertama dan baris ketiga. Dengan cara transformasi pertama, yaitu dengan cara min 300 dikali 2,5, maka hasilnya akan 100. Begitupun cara mencari baris pertama selanjutnya sama seperti cara yang tadi. Dan kita akan mencari baris ketiga. Baris ketiga di sini kita menggunakan nilai yang paling kecil, yaitu 5. Cara menjadikan 5 menjadi 0, yaitu dengan cara dikali kolom baris kedua, dikali kolom baris kedua, dan dikali 0, maka akan mendapat hasilnya 0. 5 dikali 0, maka akan mendapat hasilnya 0. Dan begitupun cara mencari seterusnya. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Langkah kelima, C nilai variabel pada baris terakhir. Jika masih ada nilai variabel yang negatif, ulangi langkah ketiga dan langkah keempat. Jika nilai variabel sudah positif, maka sudah optimal dan selesai. Pada kolom ini kita melihat bahwa nilai X dan Y sudah positif semua dan pada baris terakhir sudah positif. Maka bisa disimpulkan semua nilai X dan Y pada baris terakhir sudah optimal. Baik, di sini saya akan memberi kesimpulan. Seperti yang dibilang oleh Krista tadi bahwa semua sudah bernilai positif, jadi semua sudah optimal. Pada kolom hasil terdapat 95.000 itu merupakan keuntungan maksimal, 100 merupakan banyak kue apem, dan 150 merupakan banyak kue dadar. Untuk mencapai pendapatan maksimum yang 95.000, maka pembuat kue harus membuat kue dadar sebanyak 150 buah dan kue apem sebanyak 100 buah. Baik, terima kasih presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.